Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi leadership, pertemuan yang pertama setelah UTS. Dan ini kalau dirangkai ini pertemuan yang ke-8. Kita banyak mempelajari tentang mulai dari teori, mulai dari pendapat, mulai dari prinsip-prinsip. Dan saya harap semuanya tidak sekedar dihafal tapi dipahami. Oke, untuk pertemuan ke-8 ini kita akan menginjak materi tentang delegasi wewenang. Seorang pemimpin ini bukanlah orang yang melakukan semuanya sendirian. Seorang pemimpin ini bukan orang yang melakukan semuanya sendirian, tapi dia harus mengorganisir semuanya sehingga bergerak secara bersama-sama mencapai arah tertentu. Pemimpin memiliki tugas untuk memahami arah dan memahami SDM, lalu menggerakkan SDM menuju arah tersebut. Tentu saja dengan karakter yang baik. Nah, untuk delegasi wewenang ini tidak semua pemimpin mampu melakukan pendelegasian wewenang dengan baik. Kebanyakan pemimpin lebih memilih melakukannya sendiri karena dianggap orang lain nggak bisa, saya yang terbaik. Atau mungkin jangan-jangan kalau nanti saya kasihkan orang lain pekerjaan ini, saya terus tidak jadi pemimpin lagi gitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan pemimpin itu tidak mampu melakukan pendelegasian wewenang, termasuk kemampuannya sendiri. Dia tidak mampu menjelaskan dengan baik. Oke. Delegasi itu apa sih artinya gitu? Delegasi itu memberikan kepercayaan kepada orang lain, ya. Memberikan kepercayaan, ingat. Yang kedua, mengangkat wakil, jadi mewakilkan. Yang ketiga adalah melimpahkan tugas. Yang pertama ingat ya, percaya dulu. Oh, saya ingin memberikan tugas ini kepada si A karena saya nggak bisa datang hari ini. Saya wakilkan si A untuk datang pada acara rapat hari ini atau mungkin acara yang lebih penting gitu. Oke, si A. Pertama percaya dulu. Jangan sampai saya mewakilkan sesuatu tapi kok saya masih agak janggal ya. Jangan-jangan dia nanti nggak bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan yang diberikan tugas itu wakil gitu. Ingat, itu wakil saya kamu itu. Sebagai marketing, kamu wakil saya sebagai seorang presentasi, memberikan presentasi gitu ya. Kemudian saya mewakilkan kamu untuk memutuskan sebuah kebijakan gitu. Jadi kita memiliki wakil. Untuk memilih wakil tentu saja kita harus memiliki kemampuan untuk memberikan ide visi kita kepada wakil tersebut. Yang ketiga adalah melimpahkan tugas dan atau wewenang. Jadi diberikan tugasnya tentu saja dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, nanti kamu ikut rapat presentasi ya. Nanti targetnya minimal audiensnya memahami ada satu poin kelebihan kita dan itu harus kamu blow up habis-habisan. Sehingga mereka paham dengan kelebihan kita dibanding pesaing kita gitu. Itu delegasi, arti delegasi. Kemudian kapan kita melakukan delegasi? Nah, ini kapan kita melakukan delegasi? Kita melakukan delegasi jika ini ada dua ya. Sesuatu hal itu penting dan sesuatu hal itu urgent. Urgent itu mendesak gitu. Kita akan jawab dulu. Apakah dia penting? Ya. Apakah dia mendesak? Ya. Lakukan sendiri. Lakukan sekarang. Jadi jika itu penting dengan sangat mendesak, ya harus dilakukan sekarang. Jangan didelegasikan. Karena itu membutuhkan sebuah rangkaian pengalaman untuk memutuskan sesuatu itu. Kenapa? Mendesak. Artinya kita nggak butuh pertimbangan banyak. Kita harus memiliki feel untuk menentukan itu. Kita harus memiliki pengalaman untuk memutuskan kebijakan itu. Kemudian yang kedua, apakah itu penting? Ya, tapi nggak urgent. Apa yang dilakukan? Ya kita coba reschedule, kita jadwalkan ulang. Itu penting tapi nggak urgent. Oke, nanti besok deh kita jadwalkan lain kali ya, tanggal sekian karena saya nggak bisa. Kenapa? Itu penting. Nah, kapan didelegasikan? Jika itu nggak begitu penting, tidak memutuskan sosok kita, tidak memerlukan sosok kita, tapi itu segera harus dilakukan. Nah, ini harus didelegasikan ini. Sesuatu hal yang sifatnya itu tidak begitu penting, ya ini tentu saja dibandingkan dengan prioritas yang lain ya.
Misalkan ada 2 pekerjaan dalam satu waktu. Kita harus prioritas nih mana yang lebih penting. Sama-sama mendesak. Nah, yang penting kita lakukan. Yang tidak begitu penting, biarkan orang lain melakukan. Kita delegasikan pada bawahan atau tim kita yang lain. Kemudian, kalau ini nggak penting dan nggak mendesak, kenapa dilakukan? Delete aja, gantikan yang lebih layak untuk dilakukan. Misalnya apa? Email sampah. Ya, email itu kita untuk email spam ya, kita bisa atur biar mereka nggak masuk. Kemudian chatting sampah itu gini. Banyak sekali seorang karyawan yang dia masuk dalam sebuah pekerjaan yang itu awalnya dianggap penting tapi lama-lama nggak penting. Misalnya ini ada masuk nih, siapa? Oh ini si A, tanya sesuatu, oke. Tiba-tiba ngobrol nggak penting lagi gitu. Itu udah di close, ada WA masuk lagi, WhatsApp masuk lagi. Oh ternyata ini teman, kita akhirnya ngobrol, masuk ke sana lebih lama. Awalnya hanya ingin membalas satu chattingan yang penting tapi lama-lama kita mendapatkan settingan sampah. Ini nggak perlu. Ya nantilah kalau longgar aja. Gitu. Jadi kapan harus dilakukan dan kapan dilakukan? Ini ada diagramnya. Alasan kenapa harus didelegasikan? Nah ini alasan. Ya. Kenapa sih harus didelegasikan? Kenapa nggak saya sendiri? Gitu. Yang pertama, karena kita harus menyelesaikan pekerjaan itu. Ini urgent, harus diselesaikan. Nggak bisa besok, nggak bisa lusa, harus hari ini atau harus minggu ini. Ini target akhir tahun, bulan ini harus selesai gitu. Harus segera dilakukan. Jadi itu alasan harus didelegasikan. Jadi alasannya sebenarnya lebih ke sebagai sebuah target dalam waktu tertentu gitu. Urgentnya itu ada gitu. Ketika ada 2 kepentingan, kedua pekerjaan urgent, yang satu harus kita lakukan sendiri, yang lain kita delegasikan. Kemudian kenapa harus didelegasikan? Alasan kedua adalah meningkatkan keterampilan karyawan. Seorang pemimpin salah satu tugasnya adalah mencetak pemimpin baru, mencetak agen-agen perubahan baru. Bagaimana bawahan kita, tim kita bisa memiliki kemampuan seperti kita jika mereka tidak pernah dilatih untuk melakukan hal yang kita lakukan sebelumnya. Yang terbiasa presentasi kita nih, wah kita luar biasa kalau presentasi, nggak ada yang bisa menyaingi kita. Tapi sampai kapan kita akan melakukan presentasi itu? Nah, sekali waktu harus didelegasikan untuk melakukan training kepada orang lain atau bawahan. Alasan yang ketiga adalah mengamati kemampuan karyawan. Ini kaitannya dengan Jadi dalam sebuah organisasi itu akan muncul sosok-sosok pemimpin baru dan kita harus bisa menyaring mana yang layak dan mana yang kurang layak, mana yang sudah tepat, mana yang perlu ditingkatkan. Dari 5 orang saya coba nih delegasikan A, B, C, D, E pekerjaan-pekerjaan tertentu. Mana yang pas ya? Oh kayaknya si A ini bagusnya untuk ini, si B untuk ini. Tapi untuk memimpin kayaknya si C deh. Jadi alasan pertama adalah menyelesaikan pekerjaan, memang itu harus dilakukan. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga adalah memilih atau melihat karyawan. Oke, ini pertemuan ke-8. Kita akhiri dulu tentang pendelegasian wewenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.